Maka nanti kita bagi menjadi 2 sesi ya. Di sesi pertama dan sesi kedua. Jadi nanti setelah ini selesai, nanti biasanya terputus tengah jalan, nanti kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Nanti saya kirim link yang pertemuan berikutnya. Atas permintaan kemarin rapat dosen dan disepakati untuk penggunaan Zoom ini ya, setiap mahasiswa diwajibkan tetap kuliah daring ya, bukan kuliah luring ya. Kalau kuliah luring itu kan kita tinggal kirimin materi mau dibaca, lalu kemudian nanti tanggapannya juga dikirim kemudian. Kalau daring itu seperti sekarang ini ya, kita melakukan tatap muka, bisa menggunakan nanti luas WA atau menggunakan Zoom. Saya menggunakan dua itu ya, tergantung dari situasi kondisi yang ada. Nanti kalau saya kirim alamat Zoom berarti sudah masuk Zoom. Dan absennya akan juga berdasarkan yang hadir di Zoom juga. Jadi tolong ini ketua kelasnya, ya ketua kelasnya nanti mengkoordinir nih. Jadi nanti semua yang hadir di Zoom ini silahkan kirim kehadirannya itu ke chat ke ketua. Kan ini di Zoom kan ada chattingnya juga ya. Kirim chat ke ketua apa namanya kelasnya, ya ketua kelasnya, koordinator kelasnya. Nanti dilaporkan ke saya siapa saja yang masuk hari ini di Zoom ya. Nanti saya masukkan saya kirimkan ke BAK di akhir pertemuan ya. Karena kalau Zoom ini memang nggak bisa semuanya di awal, jadi nanti saya kirim di akhir. Jadi jangan sampai nanti masuknya terlambat setelah keluar baru masuk ya, nggak bisa ya. Jadi yang dimasukkan nanti yang hadir di Zoom. Dan kehadiran di Zoom tidak boleh hanya menghadirkan gambar ya, harus ada videonya, walaupun mungkin tidak selamanya, tapi di awal-awal saudara harus menampakkan mukanya ya. Karena nanti akan saya screenshot untuk laporan ya. Jadi sekarang ada kewajiban dari dosen untuk melaporkan kehadiran mahasiswa yang daring benar ya, bukan hanya sekedar ada di Zoom nanti gambarnya ditaruh habis itu orangnya pergi kemana gitu ya. Jadi saudara harus mengikuti benar dan itu nanti tampak pada videonya ya. Jadi ini perkembangan terbaru. Kalau yang kemarin kita hanya pakai absen WA juga bisa. Sekarang ini harus absennya real Zoom juga. Nanti kalau SMP WA yang bisa pakai video juga bisa pakai video, yang enggak ya enggak. Nah, dari itu. Jadi dilakukan kepada teman-teman yang lain. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya harus hadir ya kalau ada Zoom ya. Kalau ada kuliah daring di Zoom harus hadir. Karena itu nanti absennya yang dikirimkan yang di Zoom bukan yang di WA. Karena kecuali kalau kuliahnya nanti pakai WA ya. Nah, ada satu sebab kita nggak bisa, saya nggak bisa pakai Zoom, nanti kita pakai WA. Nah, WA juga yang dilaporkan nanti yang daringnya juga, bukan yang luringnya ya. Luring itu kalau terpaksa aja ya. Terpaksa umumnya di sini listrik kita mati semua gitu ya, lalu wifi saya nggak bisa dipakai, itu terpaksa ya pakai. Tapi kalau bisa nanti kita akan tetap buka, tetap ya, diusahakan ya. Nah, kalian nanti kalau ada sesuatu yang tidak baik menghalangi saudara tidak ikut, ya nanti boleh saudara kirim pesan di WA di grup ya. Nah, di grup. Jadi komunikasi kuliah kita melalui WA grup, jangan individu ya, jangan pakai Japri. Karena kalau yang Japri saya sering nggak bukanya ya, yang saya buka itu yang grup ya. Jadi apapun nanti kita grup. Kecuali kalau saya perintahkan Japri baru nanti Japri ya. Seperti umpamanya pengiriman tugas, pengiriman macam-macam nanti dan sebagainya mungkin mulai Japri. Tapi untuk komunikasi perkuliahan biasa kita gunakan pakai WA grup aja dulu.
Ini mahasiswa semester 4A sudah pernah ketemu saya belum kuliah? Sudah, Pak. Kuliah apa tuh? Sudah, Pak. Ya, Semester 2. kedua. Semester Oh, iya. Hukum ya? Iya, Pak. Oke, berarti kalau udah pernah ketemu kan nggak perlu kenalan ya. Saya lihat wajahnya juga udah pada kelihatan ya. Udah pada yang kenal wajah, tapi maaf ya, kalau nama saya nggak terlalu hafal ya. Apalagi udah lama nggak ketemu, mungkin nggak apa. Nanti kalau ketemu di jalan nanti tolong saya disapa dulu karena mungkin saya lupa. Ya, jadi itu pertama tadi karena sudah pernah ketemu, kita sistem perkuliahan yang kita jalankan karena sudah sudah tahu ya. Jadi nanti sistem penilaian itu seperti biasanya absen dihitung 15 kali pertemuan ya. Itu nanti sebagai 15% dari seluruh nilai. Ya, fullnya itu biasanya 15 kali pertemuan kalau normal ya. Kecuali kalau saya memang nggak bisa normal dari yang 14 berarti 100% yang 14. Minimal perkuliahan itu untuk bisa ikut ujian adalah 12 kali pertemuan. Ya, itu saudara jangan kurang dari 12 kali pertemuan itu nanti kalau bisa ya. Dan yang dihitung 100% nanti dapat bonus. Ya, kalau yang bisa hadir 100%, bonusnya akan diberikan di nilai tugas dan nilai ujian UTS. Nah, nanti ujian akhir ya. Ujian akhir itu saya akan tampilkan apa adanya. Tugas itu nanti biasanya masih ada tambahan ya. Bonus dari nilai, dari kehadiran, dari partisipasi kuliah, diskusi dan sebagainya. Jadi kalau ada diskusi, ada nanti diminta partisipasi kuliah, yang bertanya, yang menjawab ya, yang mendebat ya, yang menyanggah itu nanti ada penilaian khusus. Ya, untuk nambah ya nilai UTS terutama ya atau tugas yang kurang baik. Nah, tugas itu nilainya sama dengan UTS sama-sama 25%, sedangkan UAS itu 35%. Jadi kalau saudara nanti untuk UAS itu kan ada remedial ya. Jadi yang ada remedial itu UAS bukan UTS. Kalau UTS itu nanti yang ada itu UTS susulan, itu pun harus dengan rekomendasi dari PAK. Jadi kalau nggak bisa ikut UTS, boleh masih minggu berikutnya nanti ikut UTS susulan, tapi atas rekomendasi PAK. Jadi saudara harus nanti mengirimkan ke saya form yang diberikan PAK untuk saya setujui untuk ikut ujian susulan. Itu yang untuk proses perkuliahan penilaian. Sedangkan tugas nanti dikirimkan bisa melalui email atau melalui Japri kalau tugas individu ya. Kalau tugas kelompok yang untuk diskusi biasanya nanti kirim ke grup. Nah, nanti tergantung perintah yang saya berikan. Ya, jangan sampai nanti kalau diberi tugas mengumpulkan hasil ujian dan sebagainya karena ini daring ya, ada kemungkinan gangguan, diperhatikan waktu pengiriman ya. Jangan melalui batas waktu pengiriman. Kalau melalui batas pengiriman nanti tidak dikoreksi. Itu aja ya ketentuan-ketentuan kuliah yang saya berikan sebagai pengawal dari atau prolog dari perkuliahan kita selanjutnya ini. Kemudian untuk referensi buku nanti saya ada buat buku ini kalau saudara nanti pengen dapat buku silahkan japri aja ya, tidak di grup karena buku ini nanti diterbitkan, jadi saudara boleh memperolehnya dengan penerbit nanti ya. Nanti biasanya kalau itu ada biayanya. Tapi kalau untuk materi yang gratis yang saya berikan nanti di grup ya. Untuk materi-materi PowerPoint dan sebagainya itu kita berikan di grup. Tapi kalau untuk referensi saudara ingin mendapatkan buku yang saya gunakan, ya berarti nanti saudara harus menghubungi saya lewat Japri ya. Karena itu biasanya individual, tidak semua orang pengen ya. Yang pengen saja, yang mampu membelilah. Yang tidak ya nyari di perpustakaan atau pinjam ke teman yang lain yang punya ya.
jadi referensi untuk bahan ujian terutama UTS, UAS itu nanti kita mengikuti ruang lingkup yang ada di buku modul kuliah ya. Ini buku modul kuliah yang ya sekarang yang saya tampilkan share ya. Ini tampilkan share, hanya ditampilkan share bukan dibagikan ya, karena ini buku ada hak ciptanya, ada punya penerbit. Jadi nanti saudara kalau mau mendapatkan bukunya baik fisik maupun yang e-book ya itu bisa dibeli secara komersial karena ini memang dijual belikan. Tapi kalau untuk yang materi-materi kuliah yang ringkas yang nanti dan apa namanya ini nanti materi yang dalam bentuk video ya yang hasil kuliah kita nanti kita usahakan di-upload di YouTube karena kalau dikirim melalui WA terlalu banyak tidak bisa biasanya ditolak terlalu banyak memakan memori ya. Sehingga nanti saudara kasih linknya aja nanti untuk bisa dibuka sendiri dalam proses belajar terutama yang tidak ikut Zoom bisa mendengarkan atau melihat di YouTube. Oke itu ya awal dari program kita ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin usulan sebelum kita teruskan ke materi. Kita ini sekarang mungkin kita hanya punya waktu sekitar 20 atau 30 menit ya untuk tahap pertama. Nanti tahap kedua kita punya waktu sekitar 30 menit. Nanti totalnya sekitar 1 jam lebih sedikit ya nanti untuk Zoom-nya. Nah, ini yang lain-lain yang belum nampakkan setor muka untuk di videonya silahkan setor muka ya. Jangan hanya gambar. Iya Pak, baik. Di video ya. Baik Pak. Akan saya screenshot soalnya. Bentar. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masukan untuk perkuliahan, berarti kita akan lanjutkan ke Oke, itu yang suara speakernya dimatikan. Tidak bicara ya. Siapa itu? Malah nyanyi malah itu ya. Oke, jadi mata kuliah kita ini judulnya kan dasar manajemen operasional. Di manajemen operasional itu nanti ada 2 mata kuliah ya. Semester 4 dan semester 5 ya. Kalau semester 5 nanti ada manajemen operasional yang sekarang ini dasar manajemen operasional. Ini nanti yang semester 5 sudah belum tentu dengan saya kuliahnya ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi sementara ini saya akan tampilkan ini bab 1 dari buku referensi yang kita pakai ya. Nah, manajemen operasional itu mata kuliah yang menjadi mata kuliah inti ya dari jurusan manajemen atau prodi manajemen ya. Jadi mata kuliah ini termasuk mata kuliah penting karena menjadi kompetensi inti dari kriteria saudara menjadi sarjana manajemen. Sarjana manajemen minimal nanti menguasai 4 bidang mata kuliah inti. Manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Dan materi-materi atau mata kuliah turunan yang lainnya, seperti kalau manajemen SDM itu ada
perilaku organisasi ya. Nanti di manajemen operasional ada operational research, ya kan. Di semester 5 juga ada mata kuliah operational research nanti sebagai turunan dari mata kuliah manajemen operasional. Ya, dan manajemen keuangan nanti ada mata kuliah turunan manajemen risiko dan sebagainya ya. Mesin pemasaran ada komunikasi bisnis dan sebagainya. Jadi semua materi-materi inti itu harus saudara kuasai dengan baik dan saudara nanti kan harus mengambil tugas akhir pembidangannya sesuai dengan 4 pembidangan itu. Makanya siapapun yang nanti saudara pengen masuk ke manajemen operasional nih, nah, saudara harus benar-benar menguasai materi atau konsep-konsep teori-teori yang berkaitan dengan manajemen operasional, termasuk juga aplikasinya di dalam masyarakat dan di dunia usaha. Oke, itu status di mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita ini nanti kita sampaikan ini 2 SKS ya. Jadi kita punya waktu 1,5 jam kira-kira begitu untuk menyampaikan materi ini. Nah, dengan adanya kuliah online mungkin tidak seperti mata kuliah yang tatap muka biasa ya, yang bisa dengan leluasa kita berdiskusi mungkin dengan lebih cepat, sehingga kadang-kadang waktu ini menjadi kendala utama dalam mata kuliah daring ya. Oleh karena itu kita akan sampaikan pokok-pokok pikiran dan penjelasan dasar, ya, sisa dari itu nanti saudara bisa diskusikan atau membaca referensi-referensi yang ada yang kita tunjuk. Mungkin nanti juga ada referensi tambahan yang saya berikan dalam manajemen operasional ini nanti yang bisa diperoleh gratis, nanti saya akan sampaikan di grup atau saudara saya kasih nanti link ke ke internet atau ke website tertentu yang untuk didapatkan sendiri materinya itu. Oke, sebagai pendahuluan dari mata kuliah kita ini, saya jelaskan di sini mengenai peran penting dari, ya, temanya itu peran penting dari manajemen operasional. Ya. Manajemen operasional ini kalau zaman saya dulu ya kuliah, masih waktu saya kuliah tahun 90-an itu ya, tahun 80-an ya, itu tahun 80-an itu sebutannya itu masih jarang yang menggunakan kata operasional. Kebanyakan masih produksi. Jadi dulu buku-buku yang muncul pada tahun 80-an itu di Indonesia masih menggunakan istilah manajemen produksi. Saya punya bukunya Pak Agus Akhyari itu yang diterbitkan tahun 80-an itu masih muncul manajemen produksi, dan kemudian setelah itu ada judul operasional itu saya lihat itu di bukunya Pak Hani Handoko, yaitu kebetulan dosen saya juga dulu di UGM. Dan dua-duanya juga dosen saya itu manajemen produksi, yang mengarah manajemen produksi dan manajemen operasional itu. Hanya judul dari Pak Handoko itu masih menggunakan manajemen produksi dan operasi. Sudah menggunakan dua istilah itu ya, manajemen produksi dan operasi. Jadi nanti sudah bisa baca itu di perpustakaan, ada itu bukunya Pak Hani Handoko kalau nggak salah. Tapi kalau bukunya Pak Agus Akhyari nggak ada ya di perpustakaan. Itu karena buku lama ya. Kalau saya masih punya itu, ada beberapa jilid ya, bukunya Pak Agus Akhyari itu bukunya rinci sekali ya dalam bahas manajemen produksi. Nah, kemudian untuk buku-buku yang berikutnya itu nanti referensi berikutnya dengan biasanya diberi judul sudah murni manajemen operasional. Sehingga kalau sudah lihat sekarang mata kuliah kita ini judulnya adalah manajemen operasional kan, di dasar-dasar manajemen operasional. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kemudian itu berubah dari produksi menjadi operasi ya, produksi menjadi operasional. Nah, ini sesuai dengan perkembangan peran dalam dunia industri. Ya.
dunia industri itu bisa kita pilah menjadi dua dari sisi output-nya ya. Itu ada industri jasa dan industri barang ya. Produk dan service ya. Good and service begitu ya istilah umumnya itu biasanya dalam manajemen atau akuntansi itu sering disebut good and service. Service itu dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa sebut sebagai jasa atau pelayanan. Sedangkan good itu kita sebut sebagai barang ya atau produk yang dalam bentuk barang. Dua-duanya produk sebetulnya dalam pengertian bahasa Inggris, produk itu kan hasil ya. Jadi hasilnya itu bisa dari suatu kegiatan usaha itu bisa dalam bentuk jasa, bisa dalam bentuk barang. Nah, itu mengenai istilah. Nah, biasanya kalau kita menggunakan istilah produksi itu orang mengacu pada menghasilkan barang. Jadi suatu kegiatan untuk menghasilkan barang. Kalau operasi itu lebih pada menghasilkan jasa. Nah, itu bisa penggunaan begitu. Lalu kenapa kok nama sekarang itu kita menggunakan operasi? Ya, karena sekarang memang peran manajemen operasi, peran jasa itu menjadi lebih penting sekarang, lebih banyak dibandingkan sektor barang itu. Jadi kalau sudah lihat perkembangan di masyarakat modern, di negara-negara modern, negara-negara maju, memang kalau kita lihat pendapatan domestiknya atau produk domestik brutonya atau pendapatan nasional mereka itu didominasi oleh menghasilkan jasa, ya, dibandingkan menghasilkan barang. Sehingga mereka kemudian memfokuskan manajemen produksinya itu ke manajemen operasional, ya, karena di sana lebih banyak menghasilkan jasa. Dan memang kalau kita lihat dari sisi ilmu manajemen ini, maka sebenarnya dalam menghasilkan barang juga kita tidak pernah juga lepas dari menghasilkan jasa. Begitu juga ketika kita menghasilkan jasa, kita nggak pernah lepas juga dari kaitannya dengan produk barang. Ya. Intinya seperti itu, karena barang dan jasa itu kemudian saling melengkapi. Ketika saudara menghasilkan umpamanya mobil, ya, mobil itu kalau dilihat kan bisa dalam bentuk barang kan, tapi sebetulnya yang dijual dari mobil itu apa barangnya, apa jasa dari mobil itu. Nah, kalau kita lihat jasanya berarti mobil itu yang dijual adalah manfaat transportasinya, manfaat untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kita lihat barangnya ya mobilnya, barangnya dalam bentuk mobilnya itu. Tapi kalau jasa dalam bentuk pelayanannya. Sehingga ketika kalau saudara akan menjual mobil, maka saudara nggak boleh lepas dari jasa yang akan dilayani oleh mobil tersebut. Artinya ketika sudah menjual mobil dalam bentuk barang itu juga sekaligus nanti akan menjual jasanya juga. Sehingga nanti setelah itu pun maka mobil itu akan dinilai oleh konsumen juga berdasarkan pelayanannya juga, termasuk di dalamnya adalah pelayanan nanti ketika after sales service-nya ya. Jadi makanya kalau mobil yang memiliki after sales service biasanya lebih laku daripada mobil yang tidak punya after sales service. Nah, itu kasus-kasus motor Cina dulu ya, walaupun harganya murah, tapi karena after sales service-nya susah, ya nggak laku gitu kan. Nah, jadi akhirnya apa? Yang menentukan hasil penjualan suatu produk itu bukan hanya sekedar barangnya itu kualitas fisiknya bagus, tapi juga harus kualitas pelayanannya juga harus bagus. Dan sekarang ini di dalam era yang sekarang ini, era modern dan era persaingan global dan sebagainya, karena membuat produk itu relatif lebih mudah dengan adanya teknologi, ya, maka sekarang kemudian mereka lebih bersaingnya itu pada pelayanan, ya, sehingga
biasa saja, produknya sama, tapi pelayanannya berbeda. Seperti saudara ya, kalau mau beli nasi goreng di pinggir jalan, harganya mungkin hanya sekitar 10.000 sampai 15.000, maka begitu pelayanan ditingkatkan di sebuah hotel gitu kan, dengan servis yang baik, dengan tempat yang baik, ya, dengan penampilan pelayanan yang baik, maka harganya bisa jadi 10 kali lipat, jadi 100.000, atau paling jadi 50.000 atau menjadi 150.000. Kenapa itu bisa begitu? Karena itu faktor jasa itu, ya, faktor jasa. Itulah maka dalam dunia modern ini lalu lebih dipentingkan, seringlah kali lebih dipentingkan jasanya ya daripada barangnya itu sendiri. Karena itu tadi ya, maksudnya seperti itu. Oke ya, kita tinggal punya waktu sekitar 10 menit. Itulah yang kemudian akhirnya ilmu manajemen itu juga mengarah bukan pada manajemen produksi sekarang ini, tapi lebih banyak bukan meninggalkan manajemen produksi ya, tapi akan lebih banyak berkonsentrasi pada manajemen operasional. Karena manajemen produksinya itu sendiri sebenarnya sudah banyak dipelajari di waktu-waktu yang lalu dan memang included nanti dimasukkan di dalam manajemen operasional itu. Dan ini biasanya manajemen produksi ini seringkali sekarang lebih tipenya teknis, sehingga belajarnya itu lebih banyak di manajemen industri ya kalau di fakultas teknik ya. Nah, sedangkan kita mungkin lebih konsentrasi pada fungsi pelayanannya itu, karena manajemen produksi yang sifatnya teknis ini memerlukan pengetahuan teknik, dan itu biasanya susah untuk dipelajari di manajemen operasional ya. Nah, tapi bagaimanapun juga masih ada sisi produksi barang itu yang sifatnya manajerial, manajemen yang kita bisa pelajari, ya nanti kita akan masih kita pelajari juga. Kenapa masih kita pelajari manajemen produksi itu? Karena di Indonesia itu sekarang ini masih kita belum negara modern ya. Jadi kalau saudara lihat pendapatan sektor produksi barang itu masih lebih banyak nanti ya dibandingkan sektor jasa di Indonesia, karena Indonesia belum masuk negara modern. Sehingga saya memutuskan untuk memberikan judul dari buku saya juga yang untuk kita gunakan di sini adalah masih berjudul manajemen produksi dan operasi. Jadi setengah-setengah lah kita pelajarinya. Nah, operasional itu nanti akan lebih kita tekankan di mata kuliah yang kedua yang semester depan ya. Nah, di semester yang sekarang ini kita lebih tekankan pada sektor produksinya. Walaupun sebetulnya nanti dua-duanya itu ya sebetulnya saling berkaitan ya. Nah, kita belajar produksi juga belajar operasional juga belajar produksi. Seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan antara barang dan jasa itu. Oke ya, itu mengenai secara singkat penggunaan istilah. Nah, kemudian kalau kita lihat arti pentingnya manajemen operasional atau produksi itu, nanti saudara bisa lihat sejarah keberhasilan negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang yang terkenal dulu ya sebagai negara-negara industri. Negara industri yang pertama memang maju itu yang kelihatan menonjol adalah Amerika dulunya ya. Nah, kemudian tahun 70-an itu disusul oleh Jepang. Amerika maju lebih dahulu karena memang dia mengembangkan ilmu manajemen yang berasal dari Eropa itu kemudian lebih duluan ya dalam bidang industri. Dan banyak akhirnya penemuan-penemuan yang diperoleh dari penelitian-penelitian orang ahli itu terjadi di negara-negara Amerika dan Eropa ya, yang mengalami kemajuan lebih dahulu dibandingkan negara-negara Asia. Sehingga sampai sekarang pun Amerika masih negara yang sangat kuat, walaupun mungkin sekarang sudah ada Cina, ya, ada Korea Selatan di Asia, dan di Eropa ada Jerman ya, dan negara-negara lain yang kuat juga dalam bidang industri. Tetapi dalam kasus kita ini kita akan perbandingkan aja negara Amerika sebagai pionir pengembangan manajemen produksi dan Jepang ya. Nah, kemudian kenapa pada tahun 70-an 80-an itu ada kecenderungan Jepang itu bisa mengalahkan negara seperti Amerika.
dalam peningkatan produktivitasnya, ya, dalam pertumbuhan produktivitasnya. Sehingga produk-produk Jepang itu lebih diminati daripada produk Amerika pada saat itu, tahun 80-an, 90-an ya. Sampai sekarang pun juga masih terasa, walaupun sekarang masih sudah mulai lebih mengglobal, lebih banyak negara yang berperan dalam bidang-bidang tertentu ya. Tapi secara umum dua negara itu masih diakui sebagai negara-negara pusat industri. Yang satu mewakili dunia barat, yang satu mewakili dunia timur ya. Nah, ketika Jepang itu bisa menyalip dalam artian peningkatannya itu dibandingkan Amerika, maka ketika kita lihat di sana ternyata salah satu penyebab utamanya itu adalah bidang manajemen operasional itu atau bidang manajemen produksi. Jadi Jepang ternyata bisa menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif dan lebih diminati oleh konsumen dibandingkan negara Amerika yang kemudian produknya itu menjadi lebih konvensional dibandingkan produk Jepang. Walaupun mungkin dari sisi bahan dan sebagainya kadang-kadang produk Jepang itu kalah dengan produk Amerika dari sisi kualitas desain, kualitas fisiknya ya, kualitas bahan, kualitas fisiknya, daya tahannya. Tapi Jepang memiliki desain dan daya gunanya itu lebih fleksibel ya, lebih baik dibandingkan produk Jepang seperti produk mobil gitu ya. Amerika itu cenderung mengkotak gitu, lalu Jepang sudah memulai buat produk-produk yang lebih aerodinamis dan lebih eye catching ya, lebih enak dilihat gitu ya. Nah, sehingga akhirnya komposisi dari enak dilihat, lalu kemudian produk mobilnya terutama yang irit bahan bakar dan sebagainya itu kombinasi yang seperti itu kemudian bisa mengalahkan produk-produk Amerika yang kuat ya, berat gitu ya, tapi bentuknya mengkotak, lalu boros bahan bakar. Nah, hal yang seperti itu. Nah, mungkin itu juga dipicu oleh mungkin semakin mahalnya bahan bakar pada waktu itu. Tapi ini Jepang yang jelas dia lebih membuat produk yang lebih disukai oleh konsumen dibandingkan dengan Amerika, sehingga akhirnya produk-produk Amerika lebih terjual lebih banyak dibandingkan produk-produk Amerika. Sehingga peningkatan produk-produk Jepang itu menjadi lebih drastis daripada produk Amerika. Masuk juga di Indonesia. Kalau sudah lihat di Indonesia, produk Jepang untuk mobil, kendaraan, dan motor itu sangat mendominan, ya, sangat dominan dibandingkan produk-produk dari Amerika maupun dari Eropa atau dari negara-negara lain. Itu juga tidak kalah apa namanya dalam hal kualitas. Lalu dipertanyakan sekarang sebenarnya produk yang berkualitas itu produk Amerika atau produk Jepang gitu. Nah, pergeseran pemahaman itu juga ternyata terjadi pada definisi kualitas itu. Apakah kualitas itu hanya mengacu pada bahan yang bagus, daya tahan yang lama gitu ya. Apa itu saja? Ternyata sekarang ini kualitas itu definisinya lebih banyak ke arah bagaimana produk itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Bisa saja produk yang bahannya lebih jelek, daya tahannya lebih pendek mungkin ya, maka lebih diminati oleh konsumen pada produk yang daya tahannya lama ya, kualitas bahannya lebih bagus, bisa terjadi itu. Jadi yang namanya kualitas itu bukan lagi mengacu kepada unsur fisiknya, tapi unsur pelayanannya tadi. Sehingga kualitas itu lebih didefinisikan kepada bagaimana sebuah produk itu melayani kebutuhan konsumen. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau kita bicara kualitas kita bisa lebih paham lagi itu ya, ke arah sana. Sehingga akhirnya sebagai kesimpulan kenapa produk Jepang itu lebih baik ya, karena dia diproduksi dengan desain ya, dengan bahan dan dengan
segala sesuatu itu bisa menghasilkan pelayanan kepada kebutuhan konsumen lebih baik ya, dibandingkan produk Amerika. Baik dalam arti ini lebih memenuhi kebutuhan. Ya. Contohnya begini, orang yang memiliki uang 1 miliar, ya, dengan orang yang memiliki uang 100 juta pasti akan berbeda ya kebutuhannya terhadap kendaraan. Nah, sekarang kalau kita orang yang memiliki uang 100 juta ketika berhadapan dengan mobil Amerika kan susah mencari ya. Jadi di produk Jepang mungkin akan ada yang dengan harga 100 juta itu. Nanti salah satunya berarti harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen juga.